Aba, ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak di bumi ini di bumi seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, pada kesempatan yang baik ini di hari Jumat Agung. Kami sungguh bersyukur kami masih ada di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Eliseba Sutopo, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hari ini hari Jumat 29 Maret 2024. Kita mesti bersyukur. Yang pertama masih hidup. Yang kedua kita bisa merayakan hari Jumat Agung. Hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, Pastor Eliseba Sutopo. Silakan Pastor Eliseba, waktu dan tempat untuk Pastor Eliseba. Terima kasih Pastor Yongki dan juga Bu Yongki. Selamat pagi buat yang berada di Amerika, selamat sore buat yang ada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama seperti yang disebutkan tadi juga di hari Jumat Agung ini. Buat saya yang ada di Indonesia, sudah selesai sih ibadahnya. Untuk yang di Amerika mungkin ini ya masih pagi, masih mau memulai. Tapi bersyukur sekali kita bisa ada di hari ini, di salah satu hari yang terpenting dalam setiap kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang Kristen, karena karena adanya hari inilah maka kita bisa hidup, kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini gitu. Nah, jadi kita sih nyebutnya seringkali kan memang Jumat Agung, tapi yang sesungguhnya terjadi di hari itu sangat tidak agung, dan karena begitu brutalnya, begitu kejamnya, sampai itu menjadi pengorbanan yang agung akhirnya untuk semua manusia gitu. Nah, saya mau mulai ya dengan kita tuh mungkin mencoba merenungkan gini, biasanya kata-kata terakhir seseorang sebelum meninggal itu jadi ucapan yang membekas ya, yang diingat oleh orang-orang di sekitarnya.
gitu, terutama kalau ada mungkin special request gitu ya di akhir gitu, ada permintaan kah atau ada pesan kah gitu. Saya masih ingat opa saya waktu itu dia dipanggil pulang kembali oleh Tuhan di bulan Oktober tahun 2018. Di tahun yang sama di bulan Maretnya saya menikah. Jadi saya ini cucu terakhir yang dihantarkan oleh opa saya. Dia masih sempat melihat saya menikah. Dan sekitar saya rasa mungkin 2 mingguan ya sebelum saya menikah, dia itu panggil saya secara khusus sendiri. Biasanya jarang ya, dia panggil saya secara khusus sendiri untuk ketemu sama dia. Terus kemudian waktu itu dia suruh saya baca sebuah ayat yang sampai hari ini saya ingat gitu, karena yaitu sebuah momen ya, maksudnya momen yang buat saya jadi personal gitu antara saya dengan opa saya. Walaupun mungkin hubungan kami nggak yang kayak super dekat atau kayak gimana, karena khususnya juga beda usia yang cukup jauh. Saya tuh lahir di hari tuanya dia banget gitu. Jadi tapi apa yang beliau sampaikan di momen-momen itu menjadi sesuatu yang membekas gitu buat saya. Nah, demikian juga dengan Yesus gitu. Nah, hari ini kita akan melihat sebenarnya salah satu. Jadi waktu Yesus itu berada di atas kayu salib, dia itu mengucapkan 7 kalimat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 7 kalimat terakhir yang Yesus itu sampaikan. Nah, hari ini saya pengen ngajak kita untuk lihat salah satu aja, mungkin tidak semuanya ya, karena durasi waktu dan lain sebagainya. Tapi dari ke 7 kalimat ini begitu powerful, dicatat oleh penulis-penulis Alkitab juga, dan saya rasa sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat meaningful untuk kita semua. Cuman saya kepingin agak skip untuk mengajak kita melihat yang paling tengah gitu. Jadi dari 7 kita ambil tengahnya itu yang keempat. Jadi kalimat keempat yang Yesus ucapkan waktu dia ada di atas kayu salib itu tercatat, saya rasa dia ada di beberapa tempat. Cuman yang saya mau baca sore hari ini dari sore waktu saya, maksudnya di pagi hari kesempatan ini, di Markus 15 ayat 33 sampai yang ke 34 gitu. Kita boleh buka Alkitab kita atau kita pencet dari gadget kita masing-masing. Di hari Jumat Agung ini kita akan lihat kalimat yang Yesus sampaikan, yang dia ucapkan di hari itu, di momen itu, di Markus 15 ayat 33 sampai yang ke 34. Oke, saya akan bacakan ya. Kita simak bersama-sama dari tempat kita masing-masing, dari Alkitab dan dari gadget kita masing-masing. Ayatnya begini. Pada jam 12 siang ini maksudnya, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi kalimat ini pas sekali di tengah-tengah banget dari 7 kalimat tadi yang saya mention bahwa diucapkan oleh Yesus. Dan kok terjadinya itu pas di waktu yang paling gelap. Jadi literally secara literal ya, secara harfiah memang paling gelap dalam seluruh rangkaian penyiksaan dan penyaliban Yesus. Jadi paling tengah, paling gelap, dan paling deep. Nah, saat itu diinformasikan ya, diceritakan kepada kita yang hari ini sudah tinggal membaca ya, bahwa Yesus itu tergantung di atas kayu salib selama 6 jam. Nah, saya mau coba nih ya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing, coba kita rentangkan tangan kita nih ya ke kanan dan ke kiri. Kita rentangkan aja gitu ke lurus ke samping ya, lurus ke samping aja gitu. Kita rentangkan lurus ke samping dan coba selama saya ngomong jangan diturunkan. Kayak gimana kira-kira Bapak Ibu?
kayak pegel ya gitu ya. Seberapa lama coba kita itu bisa tahan ini gitu. Mungkin belum sampai 5 menit kita sudah bilang pegel-pegel gitu. Jadi nggak apa-apa lah, silakan diturunkan kembali ya supaya kita tidak pegal-pegal ya setelah sesi doa ini. Tapi maksud saya gini, kita aja hanya untuk merentangkan tangan dengan kondisi sehat, dengan kondisi tidak ada apa-apa, ya kan, tubuh kita mungkin dalam 5 menit, 10 menit kita udah berasa, aduh, pegel nih, pegel gitu. Atau kalau misalnya yang agak Jawa Timuran bilangnya kayak kemeng gitu, sudah mulai ngilu, mulai berasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu, nah ini padahal kondisi kita ini normal, nggak kenapa-kenapa, kita tidak luka, tidak dicambuk, tidak berdarah. Tapi bayangkan posisi Yesus seharian disiksa, ya kan, darah bercucuran dari berbagai bagian tubuhnya, sudah nggak tahu terakhir kali dia makan atau minum itu kapan, ya kan, saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisinya seperti itu, dan waktu itu dia harus tergantung kepada itu, jadi seluruh tubuhnya itu tergantung kepada rentangan tangannya, kepada saya juga nggak tahu syaraf yang sebelah mana selama berjam-jam. Nah, di momen itu harusnya itu kan itu jam 12 siang kan itu. Waktu itu dikatakan pada jam 12 itu maksudnya 12 siang. Seharusnya 12 siang itu terang benderang gitu. Tapi bisa bayangkan saat itu jam 12 siang jadi gelap. Gelap seperti jam 12 malam. Dan gelap terus selama 3 jam. Dan Anda bisa bayangkan gelap terus selama 3 jam tapi Yesusnya nggak mati-mati. Kayak tergantung di atas kayu salib itu gitu terus gitu. Nah, kenapa sih kok kegelapan gitu? Nah, beberapa ahli Alkitab mencatat beberapa makna dari kegelapan ini. Yang pertama digambarkan gini, kenapa kok kegelapan? Yang pertama ahli Alkitab berpikir gini, mungkin bisa jadi menggambarkan tanda kegelapan moral dan betapa bobroknya pola pikir orang. Betapa buruknya, betapa gelapnya tindakan dan kelakuan kita manusia gitu, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang pertama. Anggapan yang kedua bisa jadi karena juga penggenapan nubuatan. Gitu. Karena di Amos 8 ayat 9 sampai yang ke-10, kalau kita mau lihat sama-sama ya. Amos 8 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 itu berkata seperti ini nubuatan dari Amos. Katanya, pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Jadi di hari itu tidak ada agung-agungnya, nggak ada semarak-semaraknya, bahkan disebutkan hari yang pahit pedih. Yang terjadi itu begitu brutal, sangat mengerikan, tapi justru karena segala yang mengerikan itu dilakukan oleh Yesus untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Yang ketiga, kira-kira kenapa makna dari kegelapan ini adalah Allah Bapa itu seolah-olah berpaling dari anaknya untuk supaya bisa menebus dosa-dosa kita. Itu karena dosa ini kan membuat kita terpisah dari Allah. Nah, Yesus datang supaya kita bisa menyeberang, melintasi ini semua melalui karyanya di atas kayu salib. Kita bisa crossing dari keterpisahan itu untuk kita kembali punya hubungan lagi dengan Allah. Dia harus jadi dosa menggantikan kita supaya kita dibenarkan. Nah, kegelapan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya mirip seperti yang terjadi pada waktu bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir. Gitu, dan momennya itu sama-sama waktu Paskah. Paskah pertama itu kan saat bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan kita sekarang merayakan Paskah karena Yesus itu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, salah satu tulah yang Tuhan datangkan untuk Mesir waktu itu adalah kegelapan.
Tercatat di Keluaran 10 ayat 21 sampai 22, Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu." Wih, saya tuh berusaha membayangkan kayak apa ya, kegelapan yang sampai bisa diraba itu sampai sampai seperti apa gitu. Lalu dikatakan di ayat 22-nya, lalu Musa mengulurkan tangannya dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Di Mesir 3 hari, saat Yesus disalib 3 jam. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kalimat itu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau di awal, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat pertama yang Yesus ucapkan itu Yesus bilangnya gini, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia bilangnya, "Ya Bapa." Ya, kan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nyebutnya Bapa. A close relationship, ya kan, hubungan yang dekat. Tapi di kali ini, di momen terendah, di momen tergelap, di momen terburuk, dia bilang Allahku. Dia nggak bilang ya Bapak, tapi dia bilangnya Allahku. Seolah-olah makin emphasizing, makin menekankan bahwa dia ini terpisah dari Bapaknya. Padahal selama di dunia, kan ini identitas Yesus gitu. Dia itu apa-apa selalu Bapakku, Bapakku gitu. Apa-apa dia selalu bilang, aku tidak melakukan hal yang aku tidak lihat Bapakku lakukan gitu. Atau dia bilang, aku datang supaya kamu mengenal Bapakku. Pokoknya semua-semua itu Bapak, 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 Bapak. Tapi di momen ini beda. Saking begitu sakitnya, begitu terpuruknya, Yesus itu bilang Allahku. Nah, kenapa kok jadi beda? Kenapa kok seolah-olah terpisah? Nah, kita tahu bahwa gini, Allah itu Maha Kudus, ya kan? Dan kita ini berdosa. Dosa membuat kita itu terpisah dari Allah. Nah, Yesus datang supaya kita bisa crossing, supaya kita itu bisa melintasi, kita bisa menyeberang. Justru dari keterpisahan ini kita diberikan jalan untuk kita kembali punya hubungan lagi dengan Allah. Semua hukuman kita ditumpahkan kepada Yesus, semua dosa ditaruh di atas Yesus supaya hukuman dijalankan, tapi kasih Tuhan tetap dinyatakan dan kitanya dibenarkan. Yesus harus jadi dosa menggantikan kita supaya kita ini yang justru dibenarkan. Supaya yang tadinya kita ini terpisah dari Allah, di momen itu Yesus juga terpisah dari Allah karena dia menjadi dosa. Supaya kitanya bisa nyebrang untuk kita punya kembali hubungan dengan Tuhan. Jadi dia dicatat gini, Paulus mencatat di 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dia dibenarkan oleh Allah. Sehingga Yesus sendiri itu seolah-olah terpisah dari Allah demi menebus Anda dan saya. Sedemikian kuatnya cintanya dan kasihnya buat kita. Sampai Tuhan juga janji ya melalui Paulus bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan Anda dan saya dari kasih Allah. Nah, sehingga kalau dalam kehidupan kita ini, kita merasa kita berada di momen yang paling gelap, atau kita merasa kita berada di momen yang begitu dalam, Yesus juga pernah mengalaminya, dan kita diingatkan bahwa kita ini tidak pernah sendirian. Sehingga kalau kita merasa bahwa aduh kok kenyataan kehidupan kadang-kadang ya bisa begini banget, atau kondisi kehidupan kita seperti apa dan lain sebagainya, kalimat yang Yesus ucapkan itu juga menggambarkan bahwa dia juga pernah kok berada di posisi yang seperti itu. Dia bukan Tuhan yang nggak mau tahu dengan apa yang kita rasakan. Dia bukan Tuhan yang nggak paham apa yang kita alami. Justru dia sudah mengalami jauh lebih banyak daripada apa yang akan pernah kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, sehingga apa sih yang bisa kita lakukan saat di momen Jumat Agung ini, kita berkaca sekali lagi kepada pengorbanan Yesus.
Apa yang bisa kita lakukan? Simple things. Yang pertama, marilah kita hidup atas pengorbanan Yesus. Marilah kita hidup atas pengorbanan Yesus. Karena kita semua ini orang-orang tebusannya. Dia memenangkan semuanya untuk kita. Dia menyelesaikan segalanya buat kita. Sehingga jadikan pengorbanan dan karyanya itu jati diri kita. Karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh materi atau pencapaian atau hal yang lain. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita atau kesalahan kita. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh prestasi kita hari ini. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak pencapaian yang sudah kita ambil atau apa yang orang lain lihat tentang diri kita, tapi nilai diri kita ditentukan oleh pengorbanan Yesus bagi hidup kita. Sehingga kalau dia sudah berkorban bagi kita, marilah kita hidup atas dasar pengorbanannya. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan, very simple, sudah selesai. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dengan tubuh yang sudah hancur, yang tercabik-cabik, daging itu keluar dari mana-mana, dengan luka yang menganga dan terbakar panas matahari, tangan dan kaki yang berdarah-darah yang harus menumpuh seluruh tubuhnya, pernapasan yang mungkin udah begitu sesak, semakin berat dan menyakiti seluruh tubuhnya setiap kali dia berusaha bernapas, kepalanya berdarah. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Artinya, sudah selesai semua kuasa dosa dalam kehidupan Anda dan saya. Sudah selesai semua kutuk yang berusaha menahan hidup kita. Sudah selesai semua hari masa lalu buruk kita. Sudah selesai semua hari-hari kegagalan kita. Sudah selesai semua rasa malu kita. Sudah selesai semua kekhawatiran kita. Sudah selesai semua penyakit kita. Sudah selesai semua masalah lalu kita, sudah selesai, sehingga jangan dibawa lagi, jangan diungkit lagi, jangan menoleh ke belakang, jangan dihidupi lagi, jangan di-entertain lagi karena sudah selesai. Dan Petrus juga mengingatkan kita di 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23, dia bilang, ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, saya berdoa biar di momen tahun ini, Jumat Agung ini bukan hanya sekedar menjadi just another big day, atau hanya menjadi sekedar perayaan, atau hanya menjadi just another long weekend. Tapi saya berdoa kita semua, seberapa sebentar atau seberapa lama kita ikut Yesus. Sudah berapa puluh tahun pun kita berjalan bersama dengan Yesus. Biar tahun ini kita punya pengalaman sekali lagi dengan karya Yesus. Dengan apa yang dia kerjakan buat setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa di tahun ini, apa yang Yesus lakukan buat kita itu menjadi makin personal, menjadi makin intim untuk kita semua, karena kita tahu kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang begitu mencintai kita, yang rela mati untuk kita, yang bahkan dia disiksa. Dia pernah merasakan sendirian, dia pernah merasakan begitu ditinggalkan, tapi dia tidak menghindar dari semua itu karena dia mencintai Anda dan saya. Kita pejamkan mata kita bersama-sama di momen ini. Tuhan Yesus, biarlah di saat ini kami semua sekali lagi mengingatkan diri kami akan betapa besarnya cinta Tuhan dan karya Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan yang sempurna, yang maha mulia, yang tidak bercacat, tidak bercela sama sekali, itu justru untuk sesaat menjadi dosa karena kami. Dan karena itu yang Tuhan pilih, maka hari ini kami dibenarkan. Hari ini kami bisa punya pengharapan masa depan. Hari ini kami bisa punya kepastian sorga
untuk setiap kehidupan kami Tuhan, karena apa yang Yesus perbuat untuk setiap kehidupan kami. Dan saat kami hidup di dunia ini pun, kami bisa menjalani kehidupan yang penuh pengharapan. Kami bisa meyakini bahwa kami punya masa depan yang pasti, yaitu karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, seberapa lama atau seberapa sebentar kami mengenal Engkau ya Tuhan, hal ini it never gets old. Hal ini kami tidak pernah menjadi terlalu terbiasa dengan hal ini ya Tuhan, tapi tahun demi tahun, momen demi momen, kami boleh semakin terpesona oleh anugerah Tuhan dan besarnya cinta Tuhan buat setiap kehidupan kami. Biarlah di hari ini ya Tuhan, kami mengingat betapa luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk setiap kehidupan kami. Dan kami mau mensyukurinya dengan cara kami menjalani hidup kami berdasarkan pada pengorbanan Yesus. Dan kami mau menjalani hidup kami Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip dan dengan nilai-nilai sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dan perintahkan buat kami. Biarlah oleh anugerah Tuhan, kami juga boleh terus semakin jatuh cinta kepada Yesus, dan kami hidup menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biar sepanjang weekend ini, ya Tuhan, cinta-Mu terus bergaung, Engkau sendiri berbicara buat kehidupan kami, memaknai dan menandai kehidupan kami sekali lagi, bahwa kami sepenuhnya milik Kristus, yang Tuhan tempatkan untuk ada di dunia ini, untuk menjadi terang dan ambasador Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.